Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas mengenai latar belakang Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Mereka sebenarnya orang-orang yang tadinya menyukai Rasulullah SAW, tapi kesukaan mereka kepada Rasulullah itu secara instinktif. Secara insting mereka menyukai seorang keponakan, dan kebetulan perilaku keponakan ini baik, sehingga mereka mewujudkan kesukaan itu dengan cara berbesan dengan Rasulullah SAW. Dua orang anak mereka, yaitu Utbah dan Utaibah, dinikahkan dengan dua putri Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Tapi begitu Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan beliau makin hari makin populer di masyarakat, artinya makin hari makin banyak pengikutnya, maka Abu Lahab dan istrinya mulai merasa tersaing, karena Abu Lahab ingin menjadi orang yang dihormati, tapi dengan cara mengumpulkan harta, karena dia beranggapan bahwa orang yang kaya itu biasanya dihormati di kalangan masyarakat. Mengapa ada seorang keponakan yang miskin, lahir sebagai anak yatim, bisa menjadi calon pemimpin? Maka Abu Lahab dan istrinya mulai cemburu dan akhirnya dengki, sehingga mereka berdua memusuhi Rasulullah SAW. Karena permusuhan itu makin hari makin sengit, Allah menurunkan surat Tabbat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Akan binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia akan betul-betul binasa. Tidaklah berguna baginya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Surat ini membuat kemarahan Abu Lahab dan istrinya makin memuncak, sehingga mereka makin memusuhi Nabi Muhammad SAW. Keinginan mereka membunuh Rasulullah. Istrinya pun juga demikian, ingin melempari batu Rasulullah dan mencarinya di sekitar Masjidil Haram. Ketika dia ketemu dengan Abu Bakar, dia selalu melihat di mana ada Abu Bakar ada Muhammad, di mana ada Muhammad ada Abu Bakar. Maka begitu dia melihat ada Abu Bakar, dia menghampirinya. Dia bertanya, "Mana sahabatmu itu?" Abu Bakar bertanya, "Emangnya kamu lihat di sampingku ada siapa?" Rupa-rupanya Allah membuat Ummu Jamil tidak melihat Rasulullah SAW di depannya. Karena dia tidak melihat ada Rasulullah di situ, dia melihatnya Abu Bakar sendirian. Maka pertanyaan Abu Bakar itu dianggap menghina kepada Ummu Jamil. "Emangnya kamu menganggap aku gila? Kamu kan sendirian, tidak dengan siapa-siapa." Abu Bakar menyaksikan mukjizat Rasulullah SAW,
bahwa meskipun ada Rasulullah di situ, tapi orang yang memusuhinya tidak bisa melihatnya. Dan Rasulullah mengatakan, rupanya dia tidak melihat saya, sehingga dia tidak bisa melukai dengan cara melempari Rasulullah SAW. Pagi ini saya ingin melanjutkan dengan karakter orang-orang yang seperti Abu Lahab dan istrinya. Jadi diberi contoh oleh Allah bahwa ini seseorang yang berkelakuan demikian dengan latar belakang ambisi politik atau ambisi kehormatan yang begitu tinggi sehingga membuat dia lupa akan ilmu dan apalagi sopan santun. Jadi peringatan yang bisa kita ambil adalah bahwa hati-hati kalau kita mempunyai ambisi berlebihan. Ambisi sampai batas tertentu itu bagus, karena ambisi itu yang memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Tapi begitu melampaui batas, maka itu akan berbahaya. Sebenarnya semuanya demikian. Makan itu baik dan kita butuhkan untuk menambah energi kita. Tapi kalau makan berlebihan juga tidak boleh. Takut itu bagus. Kalau kita akan berpidato, takut, asal takutnya sedikit bagus. Takut yang sedikit itu akan mendorong dia mempersiapkan diri dengan baik. Maka dia membuat persiapan yang bagus dan berusaha tampil dengan baik. Saat itu keluar adrenalin ya, pada orang ketika seseorang itu akan berpidato, karena takutnya adrenalinnya keluar. Adrenalin itu menambah energi. Tapi begitu takutnya berlebihan, maka energi yang terkumpul terlalu banyak. Padahal penampilannya hanya berpidato yang energinya tidak perlu banyak-banyak. Akibatnya kelebihan energi itu dibuang, membuangnya dengan cara gemetaran. Jadi gemetaran itu sebenarnya membuang energi yang berlebihan. Akhirnya pidatonya menjadi lebih buruk. Jadi apapun, meskipun yang dasarnya baik, kalau berlebihan itu berbahaya. Orang punya ambisi apapun, dalam hal ini Abu Lahab, ambisi kehormatan, ambisi kekuasaan. Kalau berlebihan, maka bisa membuat dia lupa sopan santun, lupa ilmu dan sebagainya. Dan itu mirip-mirip dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu orangnya cerdas dan bijaksana di waktu mudanya, sehingga dia masih muda, baru umur 20-an, sudah diizinkan menjadi anggota Darun Nadwah. Darun Nadwah itu kalau di sini kira-kira DPR-nya. Tentu DPR skala kecil karena hanya untuk Makkah. Tapi begitu ada Rasulullah SAW itu menjadi nabi dan dia mempunyai pengikut makin hari makin banyak, Abu Jahal menjadi kayak tidak sehat akalnya. Pokoknya yang penting memusuhi Nabi Muhammad, meskipun Nabi Muhammad itu benar. Nah, kita bisa menyaksikan kehidupan kita sehari-hari, ada saja orang-orang yang memusuhi Islam. Dan kalau kita lihat baik zaman sekarang maupun zaman dulu, orang-orang yang memusuhi Islam adalah orang-orang yang memiliki ambisi berlebihan, seperti Fir'aun, Raja Namrud, dan raja-raja yang lain yang zalim. Nah, bisa kita lihat kepala-kepala negara dimanapun, mereka yang mempunyai ambisi kuat akan takut membesarnya pengikut Islam, maka mereka berusaha untuk memusuhi Islam.
Contoh itu bisa kita lihat di Al-Quran, beberapa ayat yang diterangkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, sebagaimana di surat An-Nahl misalnya. Orang-orang yang menghalangi agama Allah itu mereka melakukan apapun dan mereka akan mendapatkan akibat, yaitu siksa yang besar, yang berat bagi mereka. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum 'adzaban fawqal 'adzabi bima kanu yufsidun. Orang-orang yang mengingkari Allah dan menghalang-halangi jalan Allah, maka akan kami tambah mereka siksa di atas siksa karena perilaku mereka yang membuat kerusakan. Mereka selalu berbuat kerusakan. Ini yang mereka lakukan adalah melakukan tindakan yang merusak tatanan hidup. Jadi kalau dikatakan di sini bima kanu yufsidun, dikarenakan mereka dulu melakukan kerusakan. Kerusakan di sini tidak harus berupa kerusakan lingkungan. Terutama yang dipermasalahkan oleh Allah di dalam Al-Quran kalau membuat kerusakan itu adalah kerusakan tatanan hidup. Seperti Fir'aun misalnya, dia membunuh bayi laki-laki, sedangkan bayi perempuan dibiarkan. Ini merusak tatanan hidup. Membunuhnya sendiri itu sudah salah, ditambah dengan dibunuhnya anak-anak laki-laki, maka nanti akan terjadi ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Allah sudah mengatur bahwa jumlah laki-laki dan perempuan itu seimbang, dan keseimbangan itu adalah keseimbangan menurut Allah. Kalau kita melihat statistik kependudukan di seluruh dunia, itu seimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan. Misalnya di waktu lahir bayi laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Kemudian nanti perkembangannya tambah-tambah umur, nanti demografinya menjadi seimbang. Karena umur perempuan seringkali lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Itu keseimbangan itu selalu ada. Jadi menarik kalau kita membaca demografi, selalu ada keseimbangan. Fir'aun mencoba merusak keseimbangan itu dengan cara membunuh bayi laki-laki. Allah siksa, Allah hancurkan Fir'aun dan kerajaannya. Kalau misalnya bisnis itu dilakukan dengan cara yang fair, dengan tender yang fair, maka itu baik. Tetapi kalau ada penguasa atau pemilik proyek memberi kuasa kepada orang-orang yang tidak seharusnya, mungkin dengan sokokan dan sebagainya, maka itu berarti merusak tatanan hidup. Kalau itu merusak tatanan hidup, maka Allah akan mengambil tindakan. Orang-orang yang mempunyai kecenderungan makan haram itu juga mempunyai kecenderungan menghalang-halangi Islam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, banyak di antara para pembesar dan ulama Yahudi dan Nasrani, mereka suka makan harta orang lain. Artinya mereka merampas atau memeras atau korupsi dari harta yang milik orang lain dengan cara yang salah, dan mereka menghalang-halangi jalan Allah. Jadi memang dari dulu kalau ada kelompok yang suka mengambil hak orang lain demi kekayaan diri sendiri, maka mereka pun juga punya kecenderungan wa yasudduna an sabilillah.
Dari segi harta, untuk apa mereka yang mereka peroleh dengan cara-cara curang itu? Mereka timbun. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal-fiddah. Mereka menimbun harta, waktu itu uang umumnya berupa emas atau perak. Maka mereka kalau menyimpan harta dengan emas dan perak itu, mereka kumpulkan sebanyak-banyaknya, tidak mau bersedekah. Karena kalau bersedekah berarti mengurangi kekayaan mereka. Maka wala yunfiqunaha fi sabilillah, mereka tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan siksaan yang pedih. Kata berilah kabar gembira ini sindiran sebenarnya. Jadi siksaan, tetapi kok dibilangnya fabashshirhum, berilah kabar gembira. Karena mereka menyangka bahwa dengan kekayaan yang banyak mereka akan senang dan bahagia. Tapi ternyata tidak membahagiakan mereka, malahan menyiksa mereka. Maka Allah memberitahukannya, fabashshirhum, ya udah, gembiralah kamu dengan siksaan yang pedih. Kembali, ini pimpinan-pimpinan zaman dulu yang disebut pimpinan agama, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Karena waktu itu memang yang agama yang berkembang dengan pesat adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ini tidak harus berarti bahwa hanya mereka yang demikian. Orang Islam pun bisa berperilaku yang seperti ini kalau mereka berperilaku yang sama dalam hal harta. Mereka mau makan harta orang lain. Makan harta orang lain itu bisa dengan cara mencuri. Kalau mencuri cara kuno itu masuk ke rumah orang dengan membobol. Dulu itu dengan membawa linggis, terus tembok dibobol, lalu orang masuk. Itu kuno. Zaman sekarang bisa mencuri sebelum harta orang itu diterima oleh orang itu. Jadi ada alokasi dana dari pemerintah untuk rakyat miskin. Sebelum harta atau uang ini diserahkan kepada orang miskin, diambil duluan. Yang seharusnya harus dalam bentuk beras, lalu terus berasnya dibelikan yang kualitasnya rendah, sehingga sisa atau kelebihan harga itu bisa diambil. Bisa juga dengan cara pemerasan. Pemerasan itu misalnya ada suatu lembaga yang seharusnya menerima bantuan dari negara, tapi kemudian memang barang itu diserahkan, tetapi pihak yang menerima harus membayar uang sekian. Atau kalau alokasinya itu berupa uang itu mudah dikurangi, maka bisa kwitansi dan duit yang diterimakan itu angkanya berbeda. Tapi kalau berupa barang, misalnya bantuan berupa mobil tidak bisa dicuil, maka caranya pihak yang menerima membayar sekian juta rupiah misalnya. Memeras itu juga bisa dengan cara perizinan. Perizinan yang prosedurnya sudah dipenuhi, semua dokumen sudah penuh, tapi surat izin tidak keluar sebelum membayar kepada orang tertentu. Ini namanya pemerasan. Maka suka muncul permasalahan. Katanya ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang nyogok maupun yang disogok sama-sama di neraka. Lalu bagaimana kalau kita ini harus membayar yang berarti sogokan, tapi kalau kita tidak membayar, bantuan itu tidak turun. Ya, ada cerita itu betul-betul terjadi. Saya tidak berani menyebutkan barang itu apa, karena begitu saya sebut fungsi barang itu pasti ketahuan lembaga yang mana. Ya, tapi saya bisa sebutkan misalnya berupa mobil.
Lembaga itu akan menerima mobil tapi harus membayar zaman itu 30 juta. Lembaga itu ingin bersih, tidak mau nyogok. Lalu dia bingung, kalau saya tidak memberi 30 juta, mobil itu tidak turun. Kalau kita tidak membayar, maka mobil itu akan diberikan pihak lain yang merupakan pesaingnya. Jadi kalau saya tidak terima, berarti saya menjadi lemah, tapi pesaing menjadi makin kuat. Padahal pesaing itu perbedaannya banyak sekali, yang berkompetisi secara sengit, bukan hanya berkompetisi secara komersial. Oleh karena itu, kebingungan mereka bertanya-tanya kepada ulama sana, ulama sini, boleh enggak kita membayar 30 juta itu? Lalu ada seorang ustadz yang mengatakan, boleh. Kenapa? Kan ini sokoan. Bukan, itu bukan sokoan. Itu pemerasan. Karena kamu sudah punya hak untuk menerima itu, tapi tidak diterimakan. Lalu kamu diperas harus membayar. Kalau itu pemerasan, maka yang dosa adalah yang memeras. Yang diperas tidak dosa. Lalu dibayarlah 30 juta itu. Ya. Nah, ini orang-orang yang seperti itu, yang suka memeras-meras, yang suka mengambil harta orang lain, pasti memusuhi Islam. Karena apa? Islam melarang hal itu dan mereka ingin melakukan itu. Nah, ini wajar secara naluri. Seorang yang ingin mencopet, kemudian ada orang yang mengawasi supaya tidak mencopet, maka orang yang mengawasi itu akan dimusuhi oleh copet. Karena copet itu merasa dihalang-halangi ketika mau melakukan kejahatan. Maka bisa kita pahami, untuk menjadi petugas security satpam itu risikonya tinggi. Dia harus keliling kampung, digangkan. Kalau ada maling ingin beroperasi, satpam ini dulu yang dibunuh. Ya, karena dia dianggap berpotensi menghalang-halangi. Nah, para ulama adalah orang-orang yang menghalang-halangi mereka. Maka kalau para ulama itu dimusuhi, itu wajar. Karena ulama lah orang-orang yang di depan, yang nahi mungkar, yang menegur, yang mengatakan bahwa itu curang dan sebagainya. Ya, itu logika yang wajar. Jadi pantas kalau orang-orang semacam itu memusuhi Islam. Begitu pula orang yang begitu tinggi cintanya kepada harta. Sebenarnya sama, kalau tadi kan actionnya mengumpulkan harta. Tapi Allah menyebutnya ya actionnya, ya semangatnya. Orang yang mengumpulkan banyak harta itu biasanya di latar belakangi kejiwaan yang mencintai harta, mencintai kehidupan dunia. Ini kalau kita membaca Al-Quran, rasanya sulit untuk tidak mudah memahami Al-Quran, karena kadang-kadang Allah menyebut dari angle tertentu dan kadang-kadang dari angle yang berbeda, sehingga kadang-kadang kita tidak menangkap, tidak paham dari angle tertentu, tapi kita bisa paham dari angle yang berbeda. Kalau tadi disebutkan ya'kuluna amwalan nas, makan harta orang lain. Di sini semangatnya yaitu alladzina yastahibbuna al-hayatad dunya 'ala al-akhirah. Mereka lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat. Nah, mereka juga punya kecenderungan wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang-halangi jalan Allah. Wa yabghunaha 'iwaja. Mereka menginginkan agar jalan Allah itu jangan lempeng, belok. Jadi dibelok-belokin dengan berbagai cara. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Gambaran kesesatan jauh itu orang yang semula mengikuti jalan yang benar,
Kemudian dia tergoda untuk mengikuti keinginannya, lalu dia mulai bergeser. Orang yang sudah bergeser sedikit, kalau dia tidak segera kembali, maka geseran itu makin hari makin jauh. Sehingga antara kebenaran dan kesesatan mereka itu makin lama makin jauh. Ini drifting away, melenceng makin hari makin jauh. Maka Allah menyebutnya fi dhalalim ba'id, kesesatan yang jauh. Kalau kesesatan itu sudah jauh, maka kembalinya akan sulit. Kembali dari kita melenceng semacam ini, kemudian kembali lagi, itu istilahnya adalah taubat. Taba yatubu tauban, artinya kembali. Kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, orang yang mempunyai kecenderungan mencintai dunia itu akan menghalang-halangi agama Allah. Karena apa? Mereka pasti pelit. Mereka pelit karena mereka beranggapan bahwa kalau aku bersedekah maka kekayaanku berkurang. Padahal aku dari dulu mengumpulkan dari serupiah, dari 1.000 ke 1.000, dari ratusan ribu, dari 1 juta ke 1 juta. Kok enak amat tiba-tiba aku kasih dia. Orang pelit bisa karena tidak suka orang lain menikmati itu, bisa dikarenakan ketakutan dia akan kemiskinan. Karena dia takut miskin, maka dia tidak mau bersedekah. Bisa juga dikarenakan orang pelit itu ada ketakutan di masa depannya. Aku besok mau apa? Jadi aku mengumpulkan harta ini untuk cadangan di masa yang akan datang. Dan perasaan ini banyak dimiliki oleh orang-orang kaya. Suatu saat ada sekumpulan kami sedang berkumpul, dan banyak di antara mereka orang-orang asing yang Muslim. Mereka berbincang-bincang dengan fair begitu. Ada yang bertanya, aku nggak tahu ya, apa yang ada di benak orang kaya? Perasaan apa yang ada di orang kaya itu terhadap harta? Ada yang secara volunteer menjawab, dia kebetulan berada di Indonesia sebagai investor, investasi di Indonesia, dia melakukan bisnis dan dia sendiri yang menjalankan. Dia mengatakan bahwa yang ada pada saya itu takut harta berkurang. Takut berkurang itu bisa dalam bentuk takut bisnisnya merugi. Kalau merugi, hartanya kurang. Bukan hanya itu, mereka takut value of the money, nilai duit itu bisa berkurang. Sebagaimana kita ketahui, rupiah itu selalu terdepresiasi terhadap mata uang asing. Anggaplah terhadap dolar. Setiap tahun itu ada depresiasi. Maka depresiasi itu menurunkan nilai uang rupiah. Dia datang ke Indonesia, uangnya yang dibawa dolar, tapi penghasilan di sini rupiah. Tapi kalau nilai rupiahnya itu turun, ya meskipun banyak, kalau itu terdevaluasi atau terdepresiasi, maka nilainya menjadi kurang. Itu mereka takuti. Maka kalau mereka mau deposito, hitung bunga depositonya lebih besar mana dibanding dengan depresiasi rupiah. Masih ada lagi inflasi. Jadi inflasi, kurs dan sebagainya itu menghantui pikiran mereka. Oleh karena itu mereka tersiksa. Allah melatih kita untuk jangan menggantungkan diri pada harta dengan cara bersedekah. Kalau kita terbiasa dengan bersedekah, maka cinta kepada harta itu bisa kita hambat. Tapi orang yang tidak mau bersedekah, cinta harta itu makin hari makin membesar. Nah, orang semacam ini tidak mau mengikuti jalan Allah atau tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah. Apalagi diminta bantuan untuk membangun masjid, pasti akan sulit. Dan mereka akan menghalang-halangi jalan Allah.
Lagi, orang-orang yang mempunyai kecenderungan menghalangi jalan Allah adalah orang-orang yang munafik. Munafik itu orang-orang yang kita ketahui omongannya dan hatinya berbeda. Hatinya mengingkari Allah, tapi karena untuk kepentingan keduniaan dia menyatakan muslim atau mukmin. Misalnya, saya seorang politisi. Kalau saya berada di daerah pemilihan Jakarta misalnya, daerah pemilihan Jakarta itu banyak orang Islam. Kalau saya mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau anggota parlemen, maka saya harus memenangkan suara di daerah pilihan saya. Kalau daerah pilihan saya itu kebanyakan orang Islam, saya mesti menunjukkan sikap bahwa saya ini juga Islam loh. Maka sesekali pergi ke masjid. Tapi perginya ke masjid ada maksud show off, pamer, supaya diketahui bahwa saya ini juga Islam. Jadi hatinya sebenarnya tidak beriman, tetapi karena ada kepentingan politik, dia tampil sebagai seorang yang muslim. Misalnya lagi orang yang sebenarnya hatinya jahat, dia maling besar, korupsi, dia kepengen tampil sebagai orang baik. Koruptor itu kalau ketangkap KPK atau polisi misalnya, wartawan punya kecenderungan datang ke daerah tempat tinggal, terus wawancara dengan tetangga-tetangganya. Umumnya tetangga mengatakan, terkejut saya, dia kan orang baik. Kenapa ditangkap KPK? Dia kan orang baik. Nah, karena dia di daerahnya akan menampakkan diri memakai topeng kebaikan dengan cara banyak bersedekah, banyak membantu kepentingan daerah. Misalnya membuat taman, itu terus kemudian menghiasi daerah situ dan sebagainya. Karena dia menggunakan topeng supaya kelihatan baik. Ini adalah orang-orang yang dalam bahasa Indonesianya suka pencitraan. Pencitraan itu membuat citra secara lahiriah lebih baik daripada aslinya di hati. Oleh karena itu pencitraan apapun itu pasti riya, dan pencitraan itu musyrik, pencitraan itu munafik. Maka hati-hati dengan pencitraan. Udah kita tampil apa adanya saja. Kalau saya ingin tampil sebagai orang yang dihormati, saya memakai pakaian-pakaian yang biasanya mendapatkan kehormatan. Jadi mungkin hati saya tidak sebaik itu, tapi saya ingin tampil secara lahiriah begitu. Misalnya saya memakai serban, biar kelihatan saya ini seorang ulama yang berilmu banyak, yang tasawuf dan sebagainya. Tapi hatinya tidak. Jadi pencitraan itu tidak harus di hal-hal yang sifatnya duniawi. Agama pun juga bisa. Jadi ketika seseorang memakai serban, kita lihat dia pakai serban itu apa? Pakai serban tapi kelakuannya begitu, omongannya memusuhi Islam. Dan kita tidak asing seperti itu. Ada orang pakai serban terus, tapi ketika ditanya, kenapa kamu pakai serban? Supaya beda dengan orang lain. Ini juga pencitraan. Ya? Nah, orang yang suka pencitraan punya kecenderungan untuk memusuhi Allah. Wa idza qila lakum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Ketika mereka dikatakan, ayo mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya, kamu akan melihat orang yang munafik itu berusaha menghalang-halangi. Kalau zaman Rasulullah misalnya, mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran dan Rasulnya, tapi begitu ada panggilan jihad, mereka tidak mau berangkat dan bahkan menakut-nakuti. Ngapain kamu pergi perang? Ini panas sekali, terik, panas sekali. Apalagi jauh lagi
Saat itu Rasulullah mengajak orang berperang ke daerah Syam, daerah yang dikuasai oleh Romawi. Jarak tempuhnya lebih dari 20 hari pakai unta. Jalan kaki tidak sanggup. Maka saat itu diyakinkan orang yang berangkat mesti punya kendaraan. Terus mereka mengatakan, ngapain panas-panas? Lalu turun wahyu, kasih tahu mereka, an-naru asyaddu harra, neraka itu lebih panas lagi. Dan akhirnya berangkatlah Rasulullah. Orang-orang itu tidak mau berangkat, dan mereka mempengaruhi orang lain supaya tidak berangkat. Mempengaruhi orang lain supaya tidak berangkat perang itu termasuk yasuddun, ya, termasuk menghalang-halangi. Lagi, orang yang punya kecenderungan menghalangi Allah, jalan Allah itu mohon maaf, karena waktunya pendek, saya akan langsung ke lalu siapa orang-orang yang tidak terpengaruh ajakan-ajakan orang semacam itu, orang-orang yang tidak tergoda ajakan mereka itu adalah antara lain orang-orang yang selalu mengikuti jalan Allah, selalu takut kepada Allah, lebih takut kepada Allah daripada kepada kematian, misalnya ekstrimnya kepada kematian. Misalnya ketika menjelang perang Ahzab, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu bersekutu dengan Mekah. Bahkan mereka menganjurkan orang-orang Mekah untuk menyerbu Rasulullah SAW dengan sahabatnya, dan mereka berusaha akan membantu dari dalam. Jadi kamu memusuhi dari luar perang, saya memusuhi dari dalam. Bahkan nanti kami membela ikut perang dari dalam. Mereka menakut-nakuti bahwa mereka akan datang dengan tentara yang dengan jumlah yang besar sekali. Tapi orang-orang Islam mengatakan bahwa tidak, mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu tidak terpengaruh ajakan-ajakan mereka yang menghindari ajaran Allah, ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi usaha-usaha orang lain yang menghalangi jalan Allah, cara yang paling baik adalah takwa dan sabar. Kalau kita takwa dan sabar, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurruhum kaiduhum syai'a. Kalau kalian itu bersabar dan bertakwa, maka usaha apapun terhadap kamu tidak akan berpengaruh buruk terhadap kalian. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman kita dengan baik, dengan membangun pola hidup keimanan, dan dengan berpikir selalu kembali kepada Allah. Orang yang selalu kembali kepada Allah itu orang yang munib. Anaba yunibu artinya selalu kembali kepada Allah. Dengan demikian kita akan selalu merasa dilindungi oleh Allah dan disayangi oleh Allah. Mungkin kita melihat bahwa usaha-usaha untuk menghalangi Islam itu makin hari makin intens. Tetapi coba kita lihat perkembangan Islam dari waktu ke waktu, selalu dihalang-halangi, bahkan ada yang ekstrim seperti yang disebutkan di surat Al-Buruj. Orang-orang yang beriman ditakut-takuti dengan cara rajanya membuat parit. Parit itu diisi dengan bahan bakar dan dibakar menyala-nyala. Lalu orang-orang disuruh kembali dari agamanya. Kalau tidak mau, mereka dimasukin ke lubang itu. Dan ternyata mereka tetap beriman dan mereka dimasukkan ke sana. Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa wassama'i dzatil buruj itu
orang rajanya adalah Raja Namrud. Ya, karena itu sudah lama sekali sehingga ulama tidak tahu persis siapa itu. Ada juga zaman Ashabul Kahfi. Kalau ada orang mengatakan Tuhan kami Allah, maka orang itu akan dibunuh atau dirajam. Seperti kata Ashabul Kahfi, wa iyadharu alaikum yarjumukum. Kalau mereka mengetahui keberadaanmu, mereka akan merajam kamu. Merajam itu membunuh sampai mati. Au yu'idukum fi millatikum, atau menyuruh kamu kembali kepada agamamu semula. Maka celakalah kamu. Di zaman itu orang mengatakan Tuhan kami Allah saja itu bisa dirajam. Dan banyak sekali cerita-cerita bahwa penguasa yang zalim itu selalu mengancam kehidupan orang-orang Muslim. Tapi yang kita saksikan, Islam tidak mati. Islam terus tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah, agama Allah, tapi Allah tidak mau. Allah selalu berusaha mutim, menyempurnakan cahayanya, menyempurnakan agamanya. Oleh karena itu kita tidak usah khawatir, kita pegang teguh agama kita, meskipun ada usaha-usaha untuk menyerang agama kita atau menyerang orang-orang yang mengajak-ajak kepada kebenaran. Terima kasih, waktunya sudah hampir syuruk. Supaya kita tidak terlambat sholat, maka saya sampaikan di sini saja. Silahkan kalau ada pertanyaan.